Oke, sampai saat ini banyak hal telah terjadi kepada para bajak laut ini. Itulah kenapa mereka ini juga memiliki sebuah tanda sebagai pengingat di wajahnya, yaitu sebuah goresan atau luka tersebut mereka dapati dengan caranya masing-masing. Tapi kebanyakan karena serangan dari lawan kuat yang pernah mereka hadapi di masa lalu. Nah, dari era bajak laut lama sampai ke generasi baru, nama-nama ini abadi dalam benak kita sebagai orang-orang yang memberikan pengaruh. Jadi ini adalah 9 bajak laut dengan tanda goresan paling khas sampai saat ini di cerita One Piece. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para bajak laut dengan tanda goresan di wajahnya sejauh ini. Sebelumnya disclaimer dulu, tidak semua info dari kita dapati dari alasan luka-luka perang orang-orang ini, karena beberapa di antara mereka itu masih minim jam tayang dan mungkin sengaja disembunyikan untuk perang puncaknya nanti. Oke, let's get started. Kesembilan, dia adalah Sabo. Nah, komandan tempur kedua dari pasukan revolusioner, Sabo memang mengagumkan. Saat ini dia mewarisi tekad podcast DA sebagai pengguna lanjut dari Mera Nomi, Sabo si tinju api. Nah, untuk Sabo yang berpikiran sangat tenang dibandingkan dua saudaranya Ace serta Luffy, nyatanya Sabo memiliki tanda goresan di wajahnya tersebut. Nah, luka ini terjadi karena di masa kecil kapal Sabo terbakar karena ledakan dari meriam yang ditembakkan oleh kapal bangsawan pada perahunya. Namun saat ini Sabo itu masih hidup dan yang menyelamatkan adalah Monkey D. Dragon, ayah dari Luffy sendiri. Saat ini dengan wujud seperti itu, kami pikir Sabo itu malah tambah keren lagi, apalagi ketika menggunakan tailing api miliknya. Ini pokoknya perpaduan antara api milik Ace dan cakar naga dari Dragon. Kedelapan, Mr. Crocodile. Orang satu ini sempat membuat kerepotan Mugiwara Pirate saat dalam Alabasta. Crocodile dikenal sebagai salah satu mantan Shichibukai dengan kemampuan elemen pasirnya, yaitu bak seperti Kazekage Gaaranya dalam cerita bajak laut. Mr. Crocodile bahkan sempat mengacaukan dalam perang besar Marineford dahulu, dan kami pikir dia ini setangguh Doflamingo. Nah, yang membuat kita penasaran adalah tanda goresan di wajahnya itu. Namun nyatanya sampai sekarang ini siapa yang memberikan bekas goresan itu belum ada yang tahu, dan ada yang bilang seperti ini, jika Ivankov itu mengetahui rahasia dari orang satu ini. Apa kita tanya Ivankov aja guys? Nah, ada yang tahu nggak berapa bounty dari Crocodile saat ini? Lanjut di nomor ke-7, itu adalah Zoro. Roronoa Juro, mungkin nama itu pantas setelah sekarang ia berada dalam Wano Kuni. Nah, akhir-akhir ini Zoro itu seringkali menyelamatkan kaptennya dari serangan Big Mom atau bahkan Yonko Kaido. Nah, Zoro si pengguna 3 pedang, namanya itu memang potensial sebagai pendekar pedang nomor 1 di masa depan nanti. Beberapa aksi Zoro itu telah jauh berkembang, bahkan dengan Enma ia bisa menebas tubuh keras milik Yonko Kaido dan tentunya membelah api milik Big Mom kemarin. Yang menarik ini, Zoro ini memiliki luka di mata kirinya, bahkan ia kerap kali menutup mata tersebut. Namun, ada beberapa scene di mana ketika menggunakan teknik iblis mata ini akhirnya menyala. Ini seperti Cavendish saat di Dressrosa dahulu. Sampai sekarang ini, belum ada kejelasan siapa yang menyebabkan mata Zoro ini terluka. Tapi gini, Takanomi sebagai orang yang melatihnya menggunakan pedang itu pernah membuat tebasan dengan pedang hitamnya di dada Roronoa. Dan asumsi kami nih, koreksi jika salah ya, goresan mata tersebut adalah perbuatan dari pendekar pedang nomor 1 Dracul Mihao si Takanomi. Lanjut di nomor ke-6, itu ada Captain Kid. Eustace Captain Kid adalah bajak laut dengan jiwa pemberontak layaknya Bakasencho kita satu ini. Bahkan karena kenekatannya, tangannya itu sempat hilang karena berhadapan dengan bajak laut rambut merah. Nah, Captain Kid ini adalah Magnetonya di cerita One Piece. Kemampuannya itu memanipulasi benda tersebut memang mengagumkan. Dia juga seorang pengguna haki. Dan sama seperti Zoro sekarang ini, ia menghadapi Yonko Kaido serta Big Mom dalam cerita Wano Kuni. Nah, yang menarik nih, Kid ini memiliki luka panjang di bagian wajahnya dan ini sampai ke bagian matanya. Tanda goresan itu sepertinya sesuatu terjadi di masa lalu. Ya, meski tidak ada kejelasan soal kejadian ini, tapi kami pikir-pikir tanda goresan ini bak seperti Sabo. Apakah karena seperti luka bakar juga? Lanjut di nomor ke-5, itu adalah Luffy. Mugiwara Luffy saat ini tengah menghadapi Kaido dan Big Mom, dan sekarang itu kemampuannya sudah sangat jauh berkembang. Apalagi kemarin ini Oda Sensei sempat membuat kita heboh perihal jawaban mengenai Gear 5. Untuk urusan tanda goresan, Luffy ini memang banyak sekali ia dapati. Dia lebih gila lagi dari Captain Kid tentunya, dan ada beberapa bekas luka dari tubuh Luffy.
Pertama, di mata kirinya, luka ini disebabkan oleh dirinya sendiri saat ia ingin menjadi raja bajak laut dan menunjukkannya kepada orang yang paling ia kagumi, si rambut merah. Selain itu, ia memiliki satu goresan luka paling besar di dadanya. Ini terjadi selepas perang Marineford dahulu untuk menyelamatkan Ace kakaknya. Luka besar itu dikatakan Akainulah penyebabnya. Sebagai seorang yang elastis seperti sifat karet, Mugiwara ini terlihat tambah keren lagi jika dalam gear vote-nya dengan goresan tersebut. Kita masuk di nomor keempat adalah Yonko Kaido. Nah, Kaido memiliki sebuah tanda goresan di tubuhnya. Penyebabnya tidak lain adalah Kozuki Oden dengan pedang miliknya. Itu adalah pertama kalinya Kaido yang memiliki kulit keras bisa ditembus pertahanannya dengan Samurai Wano. Sekarang ini adalah pertempuran besar Kaido menghadapi para supernova itu. Nah, Yonko Kaido sendiri akhir-akhir ini juga terkena sabetan pedang dari Zoro atau bahkan Killer, sebelum akhirnya dia sekarang ini berubah ke mode hybrid miliknya. Tidak banyak orang yang mampu melukai Kaido, tapi jika seseorang itu bisa melakukannya, maka mereka pantas menghadapi si Yonko satu ini. Lanjut di nomor ketiga, itu adalah Silver Rayleigh. Nah, si legenda bajak laut ini namanya abadi di benak pemerintahan dunia atau bahkan para bajak laut. Orang yang begitu disegani oleh para Yonko sekarang sekalipun, Rayleigh adalah orang yang membuat Luffy ini bertambah kuat setelah latihannya dalam pulau Rosokaina dahulu. Dark King Silver Rayleigh adalah mantan wakil kapten dari Raja Bajak Laut Goldie Roger dahulu, dan kita tahu hawa haki rajanya itu begitu kuat dengan pria satu ini. Sebagai orang yang telah memiliki banyak sekali pengalaman tempur dari masa lalu sampai ke generasi saat ini, Rayleigh memiliki satu keistimewaan. Dia tanpa buah iblis, tapi kekuatannya setara dengan para Yonko. Kizaru mengatakan bahwa membutuhkan satu armada angkatan laut ditambah dengan para admiral untuk menangkap orang satu ini. Tapi sampai sekarang pun, Rayleigh tetap hidup dengan tenang. Nah, yang menarik, ada beberapa bekas luka dari tubuh Rayleigh sendiri. Salah satunya adalah di bagian mata kanannya, dan kami pikir luka ini terjadi karena pertempurannya di masa lalu. Kami pikir nih, orang ini seperti Zoro-nya di era bajak laut sekarang ini. Tapi bedanya, Rayleigh lebih berwibawa dan berkarakter dibandingkan dengan Zoro. Dengan tanda goresan di mata itu malah membuat Raja Kegelapan tambah badas saja nih. Gimana pendapat kalian? Kita masuk di nomor kedua, Akagami no Sang. Yonko rambut merah dan digadang-gadang sebagai pengguna haki terkuat sampai saat ini, Sang memang memiliki keistimewaan sejak di usia mudanya. Ia adalah anggota dari bajak laut Roger, dan Rayleigh adalah orang yang menjaganya dahulu. Tapi yang membuat kita penasaran, bagaimana orang ini bisa menjadi Yonko dan disegani dalam dunia baru sekarang ini. Nah, yang jelas nih, pria satu ini memang begitu dihormati dan diwaspadai setiap pergerakannya, baik dari para Yonko, Angkatan Laut atau bahkan Gorosei sekalipun. Satu hal yang membuatnya begitu menakjubkan adalah ketenangannya dalam negosiasi. Tapi jika membuat orang ini marah, maka bersiap-siap mereka akan menghadapi orang terkuat dalam bajak laut, Akagami. Nah, luka yang terjadi pada wajah Sang ini disebabkan karena martial ditch, ya Kurohige. Momen inilah yang membuat Sang menemui Shirohige agar mencegah Ace menghentikan niatnya membawa Marshall kembali. Sang di sini khawatir kepada Ace karena dia tahu Ace adalah putra Roger kaptennya dahulu. Dan luka itu bukanlah karena Sang meremehkan Kurohige, tapi orang ini memang punya nyali. Dan benar saja intuisi Sang saat itu, Ace akhirnya kalah telak tak berdaya menghadapi Marshall Dittis, yang sekarang juga seorang Yonko dengan para pasukannya yang mengagumkan. Terakhir di nomor 1, dia adalah Ben Beckman. Orang paling misterius dalam bajak laut Akagami, Ben Beckman memang dikenal sebagai tangan kanan dari Sang. Dan sebagai seorang wakil kapten, kemampuan sebenarnya dari Ben Beckman ini masih dirahasiakan. Tapi yang menarik perhatian nih, dua dari orang terkuat bajak laut rambut merah ini memiliki tanda goresan khas di wajahnya. Dan Ben Beckman juga memiliki hal serupa. Belum jelas siapa yang melakukan ini kepada Ben, padahal orang ini begitu disegani oleh admiral seperti Kizaru. Nah, mungkin nanti ketika soal cerita Akagami Pirates lebih banyak ditampilkan lagi, kita akan mengetahui seperti apa kemampuan tempur dari Ben Beckman. Bajak laut Akagami adalah pemilik kru yang memiliki kekuatan tempur sangat mengesankan, tapi belum ada info lebih soal mereka. Tapi dalam perang Marineford dahulu, Akagami adalah orang yang menghentikan peperangan besar-besaran tersebut melawan Whitebeard. Lalu, bagaimana dengan Wano Kuni sekarang ini? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai para bajak laut dengan tanda goresan di wajahnya sampai sekarang ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan inspirasi di setiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.